Lu Yun perlahan berdiri dari tanah. Guntur ilahi merah masih berlarian di sekelilingnya. Namun dibandingkan dengan kegilaan sebelumnya, kali ini guntur dewa merah sepertinya sedang melarikan diri. Seperti tikus yang menghindari kucing. Dan yang disebut kucing ini adalah energi iblis murni yang keluar dari pola iblis. Apakah kamu tahu cara melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. Lu Yun berkata dengan suara serak. Saat suara itu jatuh, dua sinar cahaya gelap keluar dari energi iblis yang mengalir di atas. Itu adalah harta karun klan zombie dan klan iblis yang diberikan kepada Lu Yun oleh generasi pertama mayat leluhur dan generasi pertama Raja Iblis, armor binatang ganas dan pelindung binatang bencana. Dua perangkat kuasi batas langsung dipasang pada Lu Yun. Dalam sekejap, lolongan terdengar. Mereka semua adalah binatang buas yang menakutkan dan auman marah dari binatang buas yang menakutkan. Pada saat ini, Lu Yun merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya, dan energi iblis di sekitarnya tampaknya diperkuat oleh baju besi pembunuh di tubuhnya, membuatnya semakin kaya dan kuat. Dengan melompat, Lu Yun melompat keluar dari lubang dan terbang langsung ke langit. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Setan ini mampu bertahan hidup di bawah guntur dewa merah. Pada saat itu, setiap orang yang melontarkan komentar sarkastik bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke atas, seperti beberapa pejuang keyboard yang melakukan pukulan keras di internet tetapi pada kenyataannya lemah. Ayo, lanjutkan. Lu Yun mengarahkan jarinya ke langit dan berteriak. Dia sebenarnya, dia benar-benar berani memprovokasi surga. Bukankah iblis ini begitu gila? Seseorang berbisik. Namun lebih banyak orang yang terkesan dengan sikap dominan Lu Yun, dan bahkan menganggap Lu Yun sebagai keyakinan mereka sendiri. Dia berlutut dan menyembah Lu Yun di langit dan berteriak, Raja Iblis Agung. Saya bersedia mengikutimu selama sisa hidup saya. Satu orang memimpin, dan yang selamat lainnya mengikuti, berlutut di depan Lu Yun di langit dan berkata. Di antara mereka ada banyak orang yang pernah berbicara kasar kepada Lu Yun sebelumnya. Tapi untuk bertahan hidup, tidak ada rasa malu. Dibandingkan dengan wajah, mengapa hidup itu penting? Tapi seolah-olah awan gelap di langit tidak merasakan provokasi Lu Yun, awan itu melonjak 2 kali dan kemudian bubar. Ini benar-benar mengejutkan Lu Yun. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa menyerap dan menyimpan guntur dewa merah ini di tubuhnya dengan berkah 2 senjata kuasi batas. Sekarang sepertinya aku hanya bisa memikirkannya. Tapi segera Lu Yun menyadari sebuah masalah. Dia tidak gagal menerobos ke negeri dongeng Daluojin, tapi tetap saja negeri dongeng Taitian. Apa? Apa yang terjadi? Sekarang Lu Yun sedang bingung. Bukankah malapetaka sudah berakhir? Mengapa saya tidak menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar? Nak, hanya ada 2 alasan untuk situasi ini. Yang pertama adalah karena kesengsaraan surgawi ini belum berakhir, jadi kamu belum menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar. Yang lainnya adalah batas atas bakatmu adalah puncak dari alam abadi Luo Jin. Negeri dongeng surgawi. Tapi dengan bakatmu, batas atasmu sama sekali tidak terbatas pada ini, hanya ada kemungkinan pertama. Tuan Tianhuo berkata dengan fasih. Lu Yun melihat ke langit dan berkata dengan depresi, tetapi kamu juga melihat bahwa malapetaka telah hilang. Namun di tengah kalimat, dia disela oleh ledakan keras. Lubang menganga di langit tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, seperti semangka yang hanya membuka kulitnya dan beberapa kali dipecah secara artifisial. Perubahan ini membuat Lu Yun merasa gugup. Dia menatap lubang yang menganga, dan matanya tiba-tiba menyusut. Karena di celah gelapnya, Lu Yun benar-benar melihat sesuatu melonjak di dalamnya. Hal ini membuat jantung Lu Yun berdetak kencang, dan firasat buruk datang padanya. Nak, aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi. Kata Tuan Tianhuo, aku juga mengetahuinya. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius. Awan gelap bencana hari itu belum hilang sama sekali, mereka baru saja melakukan gerakan besar, dan sekarang mereka mengumpulkan energi di celah-celahnya. Pukulan selanjutnya pasti akan membunuh Lu Yun. Tentu saja, Lu Yun tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Niat pedang Jue melonjak. Senjata magis dan pedang peri yang jatuh ke tanah di sekitarnya sepertinya dipanggil, dan mereka mulai bergetar dan mengeluarkan suara pedang yang berdenting. Bahkan pedang yang dipegang di tangan mereka yang selamat pun seperti ini. Ia mulai terbang tak terkendali menuju Lu Yun. Sesaat, ribuan pedang tajam berkumpul di sekitar Lu Yun. Satu-satunya hal yang bertahan sampai sekarang, selain keberuntungan dan kekuatan, adalah pikiran Ling Guang. Dalam sekejap, dia mendapatkan apa yang dibutuhkan Lu Yun sekarang. Dia mulai dengan panik mengeluarkan senjata ajaib dan pedang dari ruang penyimpanan. Mereka yang tidak bosan dan berbalik melihat ini dan menirunya satu demi satu. Lu Yun secara alami menolak menerima siapapun yang datang, dan dia juga memindahkan senjata ajaib dan pedang panjang itu ke sekelilingnya. Pada saat hidup dan mati, Lu Yun tidak lagi terlalu mempedulikannya. Tidak lama kemudian, Lu Yun dikelilingi oleh puluhan ribu pedang panjang. Tentu saja, sebagian besar dikumpulkan melalui ketekunan orang-orang seperti Lu Yun. Hanya sedikit yang diberikan oleh mereka yang selamat. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun mulai mempersiapkan metode selanjutnya tanpa henti. Tetapi tampaknya kesengsaraan surgawi menyadari hal ini, atau mungkin kesengsaraan surgawi telah terakumulasi. Dengarkan suara gemuruh keras dari celah di langit. Guntur ilahi hitam setebal tong keluar darinya dan langsung menuju ke arah Lu Yun.
Kemanapun ia melewatinya, ruangnya penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah jika disentuh ringan. Yang selamat, apakah mereka keluarga Zhao, keluarga Yan, atau orang-orang di kedai Suanyi, semuanya sepertinya pernah melihat hantu. Bagi mereka, mereka belum pernah mendengar tentang guntur Dewa Hitam, apalagi melihatnya. Tapi kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani jelajahi. Brengsek, nak, kamu dalam masalah besar sekarang. Guntur ilahi hitam ini setara dengan pukulan dari King Xuan Celestial Immortal. Bagaimana kamu bisa menangkapnya dengan kekuatan alam abadi surgawi Tai? Kata Tuan Tianhuo, kamu harus menangkapnya meskipun kamu tidak bisa. Lu Yun berteriak dengan mata tegas. Puluhan ribu pedang panjang keluar dari tubuhnya, langsung menuju guntur Dewa Hitam di langit. Tapi pedang panjang ini, yang berisi niat pedang yang menentukan, seperti kertas di depan guntur Dewa Hitam ini, bahkan sebelum menyentuh guntur Dewa Hitam, pedang itu dihancurkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan mengerikan yang memancar darinya. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Bahkan mereka yang selamat pun menunjukkan keputusasaan, berpikir bahwa Lu Yun pasti akan mati di bawah guntur Dewa Hitam ini, tanpa harapan untuk bertahan hidup. Tapi melihat Lu Yun, dia bahkan tidak memperhatikan guntur ilahi hitam saat ini, ekspresinya tegas. Tiba-tiba, sepasang lengan muncul di bawah tulang rusuk Lu Yun, yang terlihat sangat aneh. Ini adalah kemampuan yang diberikan kepada Lu Yun melalui pergelangan tangan binatang bencana, yang dapat memperoleh sepasang lengan seperti bagian atas kepala klan mayat. Dan selanjutnya, Lu Yun akan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membawa pada kelangsungan hidup jika berhasil, dan kematian jika gagal. Ikan Yindan yang di tangan kiri Lu Yun mengeluarkan suara api yang aneh, dan api gelap di tangan kanannya mengepul. Pada sepasang lengan yang ditumbuhkan menggunakan Disaster Beast Brachers, tangan kiri terjerat dengan energi iblis, dan tangan kanan dipenuhi energi mayat. Pemandangan ini tidak hanya membuat tercengang orang-orang yang masih hidup, tetapi juga membungkam dewa api surgawi di lautan kesadaran spiritual. Dia sedang memikirkan tentang anak jahat macam apa yang dia tinggali. Dia tidak hanya memiliki energi iblis dan energi mayat, tetapi dia juga memiliki senjata semu di tangan iblis dan mayat. Meleleh, Lu Yun meraung dan mengatupkan kedua tangannya. Di sisi utama, api aneh dan api dunia bawah menyatu, dan di sisi lain, energi iblis dan energi mayat menyatu. Dua kekuatan mengerikan muncul dari tangan utama dan wakil Lu Yun. Perpaduan kedua kekuatan tersebut membutuhkan jiwa yang sangat kuat. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa membakar diri Anda sendiri dengan api. Terlebih lagi, Siang Lu Yun sekarang seperti ini, tidak hanya bermain, tetapi juga membuat dua tumpukan dalam satu permainan. Hal ini tidak hanya membutuhkan jiwa ketuhanan yang besar sebagai fondasinya, tetapi juga membutuhkan pengendalian jiwa ketuhanan yang cermat dan kemampuan multiguna. Elemen-elemen ini sangat diperlukan. Tentu saja yang tak kalah pentingnya adalah keberanian mengambil langkah tersebut. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang luar, bahkan Tuan Tianhuo, tetapi Lu Yun mengambil tindakan segera setelah hal itu terlintas di benaknya. Betapa gilanya ini, itu hanyalah lelucon terhadap hidupnya sendiri. Tapi Lu Yun berani. Sejak dia menginjakan kaki di jalur kultivasi ini, dia sudah siap untuk menyembunyikan kepalanya. Terdengar suara ledakan yang teredam. Wakil Lu Yun hancur berkeping-keping dalam sekejap, yang secara langsung mempengaruhi perpaduan api alien dan api dunia bawah di tangan utamanya. Jika Lu Yun tidak mengendalikannya tepat waktu, konsekuensinya mungkin tidak akan terjadi tanpa Black Divine Thunder. Lu Yun selesai bermain-main dengan dirinya sendiri. Namun meski begitu, dia tetap tidak menyerah, dan sekali lagi menggunakan Disaster Beast Bracer untuk menghasilkan sepasang deputi, dengan energi iblis dan energi mayat saling terkait. Patah. Para deputi mengatupkan tangan mereka lagi, dan energi iblis serta energi mayat menyatu, mengalir bola-balik di antara deputi Lu Yun seperti naga melawan harimau. Ini adalah dua kekuatan yang secara alami berlawanan, seperti hubungan antara klan iblis dan klan mayat. Sekarang Lu Yun sebenarnya ingin menggabungkan kedua kekuatan ini, yang agak gila. Di atas langit, guntur ilahi hitam sepertinya telah memasuki tanah tak berpenghuni, mengubah sebagian besar senjata ajaib dan pedang peri yang melekat pada pedang penghakiman Qi menjadi ketiadaan. Melihat tidak banyak pedang panjang yang tersisa, Lu Yun tidak hanya harus mempercepat, tetapi juga harus lebih cepat dari guntur Dewa Hitam. Ini adalah pertarungan diam-diam, tapi menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup yang hadir. Setelah Lu Yun gagal, guntur Dewa Hitam akan melenyapkan semua makhluk hidup, baik manusia atau monster yang muncul dari ujian. Ah! Lu Yun menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan pelan, matanya yang gelap penuh kegilaan. Berikan padaku. Dua suara teredam datang dari tangan utama dan wakil Lu Yun. Kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar menyebar dari ujung jari Lu Yun. Di tangannya, sekuntum mawar hitam melayang dengan tenang. Di antara para asisten, berdiri pedang setengah-setengah kecil berwarna hitam dan hijau. Mata gelap Lu Yun memandangi guntur Dewa Hitam di langit yang menghancurkan pasukan, dan dia mengeluarkan auman binatang buas. Membunuh. Saat suara itu jatuh, 4 binatang buas di baju besi binatang buas Lu Yun tampak hidup, muncul di sekelilingnya. Dia dan Lu Yun memelototi guntur Dewa Hitam. Bergegas. Lu Yun perlahan mengulurkan tangan utama dan wakilnya, dan mawar hitam serta pedang hitam dan hijau terbang menuju langit satu demi satu. Keempat binatang buas itu mengikuti dari dekat, berlari di belakang Qiang Wei dan Xiao Jian.
Setiap orang yang melihat pemandangan ini mau tidak mau menelan ludahnya. Tanpa disadari, mereka telah tertular oleh semangat Lu Yun yang tidak mengaku kalah, tidak menundukkan kepala, dan tidak pamer. Dia bahkan melihat dalam diri Lu Yun Zhaohua muda yang baru saja mulai bersinar. Ayo, ayo, koma. Guntur ilahi hitam meluncur turun dan bertabrakan dengan Qiang Wei dan pedang kecil. Dengan tabrakan yang kuat, ular listrik hitam dan nyala api menyebar secara sembarangan di udara, mengguncang ruangan hingga berkeping-keping. Dampaknya saja sudah merobek monster yang muncul dari ujian menjadi berkeping-keping. Dan jika mereka yang selamat tidak segera menopang perisai hukum dengan penglihatan dan tangan yang cepat, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun bahkan di sini, orang-orang yang selamat ini seperti perahu yang sepi di laut selama 1 malam, dan mereka mungkin dalam bahaya ditelan oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan setelahnya kapan saja. Perisai hukum yang genting sepertinya hancur pada detik berikutnya. Pada saat ini, guntur Dewa Hitam, Qiang Wei dan Xiao Jian masih saling berhadapan di udara, dan konfrontasi sembarangan mereka membuat marah Tianji. Retakan di langit menjadi 2 kali lipat ukurannya lagi, awan gelap besar muncul darinya, dan kekuatan hukum yang kaya menyembur keluar dan mengalir ke dalam guntur ilahi hitam. Kebuntuan mulai terpecahkan, dan mawar, yang merupakan perpaduan api alien dan api hantu, serta pedang kecil, yang merupakan perpaduan energi iblis dan energi mayat, mulai kalah dari guntur Dewa Hitam. Karena tertekan oleh guntur Dewa Hitam, mereka mundur dengan mantap. Mulai dengan cepat mendekati awan pendaratan. Angin kencang rasa jijik membuat selendang di baju besi binatang buas Lu Yun berdesir. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, Lu Yun tetap tidak bergerak, matanya yang gelap penuh arogansi. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, Lu Yun. Bukan Menara Tiandi, bukan Beidi, bukan Kuil Zunbo. Kamu, surga, kamu juga tidak bisa melakukan itu. Lu Yun mengepalkan tangannya dan bertabrakan dengan keras satu sama lain. Kilau gelap muncul di baju besi binatang itu, dan 4 binatang yang diukir di atasnya tampak hidup. Tubuh Lu Yun berakselerasi dari udara tipis dan berubah menjadi meteor hitam yang bergegas menuju guntur Dewa Hitam. Pada saat ini, semua orang yang hadir tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, tidak berani bernapas, dan berkeringat untuk Lu Yun. Ledakan, Lu Yun memegang Qiang Wei di tangan kirinya dan bertabrakan dengan guntur Dewa Hitam dengan pedang kecil di tangan kanannya. Cahaya hitam dingin langsung menyelimuti langit, dan kekuatan penghancur menyebar dengan liar di udara. Menghancurkan segalanya dalam jangkauan. Klik, orang-orang yang masih hidup melihat perisai hukum yang penuh dengan pola laba-laba di sekitar mereka, dengan keputusasaan di wajah mereka. Penyelesaian. Tapi saat mereka memejamkan mata dan menunggu kekuatan penghancur menghancurkan mereka, suara gemuruh datang dari langit, keluar dari sini. Ledakan. Suara seperti guntur musim semi menyebar. Bagaikan fajar menyingsing, langit yang diselimuti cahaya dingin mulai menampakkan penampakan aslinya yang rusak. Awan gelap yang terbentuk akibat bencana itu juga tidak berubah menjadi apapun dan menghilang. Kini hanya ada seorang pemuda berbaju besi hitam pekat yang berdiri dengan tenang di langit. Orang tidak bisa tidak berlutut dan beribadah. Semuanya akhirnya berakhir, kata Lu Yunchang sambil menghela nafas panjang. Merasakan perubahan pada dirinya, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini negeri dongeng Daluo Jin? Dengan menjentikkan jarinya, energi pedang ditembakkan, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Inilah perbedaan antara memiliki berkat tanpa hukum. Tapi sebelum Lu Yun bisa sepenuhnya menikmati kegembiraan promosi, baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, nak. Jangan terlalu senang, kekuatan penghancur yang mengerikan tadi membuat monster-monster itu menjadi sia-sia. Lu Yun melihat ke bawah dan hampir tidak mengenali di mana itu. Belum lagi istana Sutiancheng, gunung-gunung telah hilang, digantikan oleh tumpukan batu dan beberapa orang yang selamat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Adapun monsternya, bahkan sampahnya pun tidak tersisa. Dalam situasi ini, apakah kita masih bisa? Sebelum Lu Yun selesai berbicara, dia disela oleh Lord Tianhuo, ini pasti tidak akan berhasil. Dasar dari teori ini adalah menggunakan anggota tubuh monster yang cukup untuk menutupi nafasmu, untuk menipu susunan teleportasi monster. Teleportasi monstermu yang terhubung jauh. Tapi sekarang karena tidak ada monster yang tersisa, apakah menurut Anda susunan teleportasi monster bisa diaktifkan? Petik 2. Lu Yungan terdiam oleh perkataan Tuan Tianhuo. Melihat celah besar di langit hampir terisi seluruhnya, kegembiraan di mata Lu Yun karena promosi tersebut secara bertahap digantikan oleh kebingungan dan keengganan. Apakah kamu akan mati di dunia cermin ini? Lu Yun mengepalkan tinjunya, dan baju besi binatang buas di tubuhnya mulai bergetar, mengeluarkan suara dentang. Tiba-tiba seberkas cahaya di kejauhan menyerbu bidang penglihatan Lu Yun. Bagaimana Lu Yun bisa melupakan pancaran cahaya yang familiar itu? Itu adalah tanda terakhir kali susunan teleportasi dibuka. Ini, bagaimana ini mungkin? Jelas tidak ada monster yang tersisa, jadi mengapa susunan teleportasi ini diaktifkan? Tuan Tianhuo melihat pemandangan ini dan menjadi bingung. Pupil Dewa Api Surgawi yang ganas tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mungkinkah, susunan teleportasi mengidentifikasi anak ini sebagai monster? Jika demikian, itu akan sangat buruk. Dan Lu Yun melambaikan tangannya dan membawa orang-orang yang selamat dari bebatuan di tanah ke dalam ruang gunung api. Lu Yun tidak merasa kasihan, dia hanya tidak ingin berhutang budi.
Apa yang dia lakukan hanyalah pengembalian senjata yang disumbangkan oleh orang-orang ini sebelumnya untuk dia gunakan. Begitu dia menyelesaikan semua ini, Lu Yun merasa dia dikunci oleh kekuatan yang tidak diketahui. Lu Yun hendak mencari nafasnya, tapi dihentikan oleh suara yang datang dari lautan kesadaran spiritual. Tenang, nak. Ini adalah susunan teleportasi monster yang telah mengunci nafasmu. Saat susunan teleportasi dibuka, itu akan memindahkanmu keluar dari sini. Dunia cermin. Dengan kata lain, aku hanya perlu menunggu dengan tenang sekarang. Lu Yun bertanya. Naik turunnya yang cepat membuatnya secara emosional tidak mampu mengimbanginya. Kamu benar mengatakan itu, tapi sekarang ada kesempatan sekali seumur hidup di hadapanmu. Kamu harus menghargainya. Jika kamu merindukan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini. Lu Yun, lebih baik mendengarkan kata-kata Anda daripada mengatakan apapun. Jika itu hanya tentang keterampilan teka-tekinya, Lu Yun memperkirakan Lord Vulcan bisa lebih cemerlang darinya lebih dari 10 kali lipat pada hari itu. Saya memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang bahasa Anda. Saya harap Anda menghargainya, jika tidak, saya tidak akan keberatan melonggarkan tulang Anda. Tuan Tianhuo, meskipun dia cukup mencemooh sikap Lu Yun, setelah periode kontak dan pemahaman tentang karakter Lu Yun. Dia sangat yakin jika dia tidak mengikuti permintaan Lu Yun, maka tulang lamanya akan mendapat masalah. Nak, berapa kali dalam hidupmu kamu bisa menyaksikan runtuhnya dunia? Sekarang kesempatan seperti itu ada di hadapanmu, kenapa kamu tidak tenang dan menyadarinya? Lihatlah pembubaran hukum di dunia yang sekarat ini, dan runtuhnya aturan langit dan bumi. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Setelah diberitahu oleh Raja Api Surgawi, Lu Yun melihat ke celah di langit yang menempati hampir 90% area tersebut. Dia perlahan menutup matanya, menjernihkan pikirannya, dan membayangkan bahwa dia adalah sebuah partikel di dunia ini pohon, sehelai rumput, segenggam loes. Lu Yun dengan cepat mengubah sudut pandangnya untuk merasakan dampak runtuhnya dunia. Dalam transformasi ini berulang kali, tanpa sepengetahuannya, kekuatan hukum di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bukan hanya peningkatan kuantitas, tetapi juga perluasan penggunaan kekuatan hukum. Tanpa menyadarinya, Lu Yun telah sepenuhnya menyelesaikan bidang yang dia kendalikan, seperti bidang maksud pedang, bidang api. Tiba-tiba suara gemuruh yang keras menyela Lu Yun. Saat dia membuka matanya, tidak ada jejak warna biru di langit, dan yang ada hanya kegelapan tak berujung. Misterinya bercampur dengan hal yang tidak diketahui. Sekilas, rasanya seperti jiwa ditarik keluar dari tubuh. Yang lebih aneh lagi adalah Lu Yun selalu merasa langit gelap dengan cepat mendekatinya. Ketika dia penasaran mengapa ada ilusi seperti itu, Dewa Api Surgawi di lautan kesadaran spiritual berbicara, ini bukan ilusi Anda, tetapi langit telah runtuh. 3 kata terakhir membuat tubuh Lu Yun bergetar beberapa saat, dan tanpa sadar dia mengulangi, langit akan runtuh. Hancurkan langit dan bumi, hancurkan langit dan bumi, hancurkan langit dulu, baru bumi. Jika langit dan bumi suatu dunia hilang, dunia tidak akan ada artinya lagi. Kata Tuan Tianhuo. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun merasakan kekuatan hukum yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kehancuran dan kehancuran adalah tema utamanya, dan kekerasan serta keganasan adalah refrainnya, membentuk lagu pemakaman yang mengandung rasa kematian yang kuat. Saya memang benar tentang anak ini. Bakatnya dalam memahami adalah hal paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Kata-kata Lord Tianhuo tiba-tiba berhenti, mulutnya terbuka lebar, dan beberapa orang tidak dapat mempercayai matanya. Tuan Tianhuo tertawa pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia meremehkan bakat Lu Yun. Dalam lagu kematian yang ia ciptakan ini, yang ia nyanyikan sebenarnya adalah kehidupan, kebangkitan segala sesuatu setelah kehancuran, dan kemunculan tiba-tiba awal langit dan bumi yang kabur. Merasakan vitalitas dari kehancuran, inilah yang bisa dilakukan monster. Tiba-tiba, cahaya putih melesat dari pancaran cahaya di kejauhan, menutupi seluruh tubuh Lu Yun. Dalam sekejap, cahaya putih melonjak dan menyelimuti tubuh Lu Yun. Saat cahaya putih itu menghilang, tubuh Lu Yun pun menghilang di tempatnya, tanpa bekas. Kemudian ledakan diam-diam menyapu reruntuhan kuno tempat Lu Yun tinggal selama hampir sebulan. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, dan gunung serta lautan semuanya hancur. Sejak saat itu, dunia ini tidak memiliki perbedaan antara langit dan bumi, yang berarti dunia ini juga telah lenyap. Abu menjadi abu, bumi ke bumi, kembali ke sumbernya, alam atas. Melihat Lu Yun, yang masih berdiri di sana dengan mata tertutup, tidak menyadari perubahan di sekitarnya, Tuan Tianhuo menghela nafas panjang dan berkata, jika anak ini dapat diberi lebih banyak waktu untuk memahaminya, dia bahkan dapat memahaminya, hukum vitalitas, salah satu dari 8 hukum asal-usul. Sayang sekali. Pada saat ini, di gunung tinggi dengan awan mengambang, kecantikan tiada taraf membuka matanya dan hendak berdiri, tapi dia duduk kembali, wajahnya penuh keraguan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan hukum vitalitas tadi? Hukum itu muncul dan kemudian menghilang. Mungkinkah sesuatu terjadi pada King Tan? Di mana ini? Lu Yun melihat sekeliling. Kemanapun dia melihat, selalu ada kegelapan, seolah-olah dia berada di ruangan tertutup dan berventilasi. Disinilah monster itu akan tiba setelah diteleportasi. Lihat situasinya sekarang, nak. Dunia cermin tempatmu berada harus menjadi yang pertama dihancurkan.
Kamu juga, monster, pertama yang diteleportasi ke sini dalam nama. Tuan Tianhuo menjelaskan. Lu Yun, menurut apa yang kamu katakan, seiring berjalannya waktu, monster dari dunia cermin lain akan diteleportasi ke sini satu demi satu, kan? Lu Yun berkata dengan kesakitan. Bukankah ini sama dengan memasuki kandang adu roda? Apakah ada cara untuk keluar dari sini? Nak, jangan khawatir, karena kamu telah diklasifikasikan sebagai monster berdasarkan susunan teleportasi, monster lain di dunia cermin tidak akan menyerangmu. Lord Tianhuo tersenyum dan berkata, mengenai cara keluar, kita hanya bisa menunggu sampai putaran tes baru dimulai. Anda akan dikirim oleh susunan teleportasi sebagai monster uji. Apakah tidak ada cara proaktif lainnya? Lu Yun bertanya. Apa bedanya menunggu di sini dan menunggu mati? Anda tahu, setiap menit dan detik yang telah berlalu sejak saat itu, orang-orang di dunia cermin telah mati karena berbagai alasan, mengumpulkan energi untuk rangkaian kebangkitan Su Tiancheng. Ketika Su Tiancheng telah mengumpulkan cukup darah untuk kelahiran kembali, Lu Yun akan keluar, yaitu memberi Su Tiancheng tubuh sempurna lainnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian, dia harus mengambil inisiatif. Tidak, sekarang kamu dinyatakan sebagai monster oleh formasi. Jika tidak ada yang berpartisipasi dalam ujian, mustahil bagimu untuk pergi dari sini. Tuan Tianhuo memberikan keberatan yang sangat tegas kepada Lu Yun. Tapi nak, kamu bisa tenang untuk saat ini. Formasinya belum mengumpulkan cukup energi. Aku yakin akan hal ini. Dan masih banyak perbedaan, jadi tidak perlu terlalu cemas. Bagaimana kamu tahu? Lu Yun bertanya dengan ragu. Nak, apakah kamu lupa bahwa aku merancang seluruh formasi ini? Akulah yang bertanggung jawab atas perubahan formasi ini. Tuan Tianhuo berkata dengan bangga. Kamu masih berani mengatakan itu. Sekalipun kamu tidak peduli dengan hidup dan mati jutaan orang, kamu, orang tua, tidak takut dihukum oleh Tuhan setelah kematian. Lu Yun berkata dengan marah. Tuan Tianhuo. Bukankah ini dianggap sebagai hukuman dari Tuhan? Saya telah dipenjara oleh Su Tiancheng bajingan itu selama ratusan juta tahun. Kamu sendiri yang menyebabkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Lu Yun berkata tanpa ampun. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi ruang melanda, menyela kata-kata Lu Yun. Melihat fluktuasinya, saya melihat monster satu demi satu keluar darinya. Bahkan terdapat darah dan anggota tubuh patah yang belum mengering di tubuh mereka, membuat monster ganas ini semakin menakutkan. Seperti yang dikatakan Tuan Tianhuo, monster-monster ini memandang Lu Yun, tetapi tidak mengambil tindakan selanjutnya, tetapi hanya berdiri di sana. Sepertinya dia benar-benar menganggap Lu Yun sebagai monster. Apa yang akan terjadi jika aku menyerang mereka sekarang? Lu Yun bertanya. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti dipukuli oleh sekelompok orang. Lord Tianhuo memutar matanya dan berkata, meskipun monster-monster ini tidak akan menyerang satu sama lain, mereka tidak memiliki pendirian absolut. Ini untuk mencegah beberapa orang yang dapat menggunakan metode rahasia khusus mengendalikan monster tertentu untuk bertarung. Kamu sangat bijaksana, Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Dia mendorong kembali pikiran yang baru saja muncul di benaknya. Awalnya aku berpikir untuk memakai kulit monster ini dan membunuh monster ini terlebih dahulu. Sekarang sepertinya aku hanya bisa melupakannya. Tidak, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu mungkin terjebak dalam formasi? Bukankah kamu merancang jalan rahasia atau semacamnya? Lu Yun berkata dengan enggan. Dia hanya disuruh menunggu, dan dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Dia selalu merasa seperti katak yang direbus dalam air hangat. Nak, meskipun aku adalah Raja Dewa, aku bukan seorang nabi. Bagaimana aku bisa berharap bahwa aku akan berakhir seperti ini? Jika aku tahu dari awal, aku pasti akan menemukan cara untuk mengelabui putra seorang Jalang Su Tiancheng. Tuan Tianhuo berkata dengan marah. Dan dalam sekejap, ruang gelap gulita ini sudah dipenuhi monster dari berbagai dunia cermin. Tidak, apakah kamu juga mendesain monster humanoid? Lu Yun berkata sambil melihat sosok di sudut depannya. Saat ini, sudah ada badai di hatinya, karena ketika sosok ini berteleportasi, dialah satu-satunya. Tidak, demi kemanusiaan, monster yang saya rancang semuanya adalah monster super besar. Siapa yang tidak menyukai hal-hal besar dan sulit? Tuan Tianhuo tersenyum dan mengatakan selera buruknya. Biasanya, Lu Yun akan membencinya tanpa ampun, tapi saat ini dia sedang tidak mood sama sekali. Jika Tuan Tianhuo tidak menipunya, maka orang ini, seperti Lu Yun, mungkin adalah seseorang yang membunuh monster di dunia cerminnya dan mendapatkan susunan teleportasi monster, dan diteleportasi ke sini. Pada saat ini, pria itu sepertinya memperhatikan tatapan Lu Yun dan melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu di celah antara monster. Dia memiliki penampilan biasa-biasa saja dan wajah publik yang baik, sesuatu yang tidak akan kamu temukan di tengah orang banyak. Ini adalah kesan pertama pihak lain terhadap Lu Yun. Saat pihak lain melihat Lu Yun, dia tertegun sejenak. Dia mungkin tidak menyangka akan melihat balapannya sendiri di sini. Tapi adegan berikutnya membuat pupil mata Lu Yun langsung mengecil, dan pihak lain benar-benar tersenyum padanya. Senyumannya penuh provokasi dan penghinaan. Lu Yun bahkan membaca pesan dari senyuman ini, orang lain sepertinya mengenalnya. Tapi Lu Yun tidak memiliki kesan sama sekali. Ini membuat Lu Yun sangat terkejut, identitas pihak lain. Detik berikutnya, bibir pihak lain yang terus terjalin diam-diam membenarkan kecurigaan Lu Yun.
Melihat bibir orang lain, Lu Yun berkata-kata demi kata, namamu Lu Yun, kan? Aku sangat terkejut melihatmu di sini. Cuci lehermu dan tunggu. Segera aku akan mengambil kepala dari lehermu. Petik 2. Inilah yang dikatakan pihak lain barusan, yang tanpa disadari membuat napas Lu Yun menjadi lebih berat. Kalimat pendek ini tidak bisa tidak mengkonfirmasi pemikiran Lu Yun sebelumnya, dan itu bahkan lebih mengejutkannya. Pihak lain sebenarnya mengetahui identitas aslinya. Anda harus tahu bahwa sejak memasuki Pulau Zhongzhou, Lu Yun telah menggunakan identitas palsu. Bahkan jika beberapa orang telah melihat penampilan aslinya, mustahil untuk mengetahui bahwa identitas aslinya adalah Lu Yun. Ini hanya berarti satu hal, pihak lain bukan dari Pulau Zhongzhou, tetapi dari 4 benua lainnya. Jika seseorang memiliki keluhan lama dengan Lu Yun, itu adalah tanah Donglai dan tanah Beihan. Rambut mohawk putih milik orang lain sudah menunjukkan bahwa dia bukan lagi seorang biksu. Artinya orang ini berasal dari negeri dingin utara dan merupakan jenderal kaisar utara yang cakap. Setelah memastikan identitas pihak lain, Lu Yun diam-diam menjawab, saya akan menunggu. Saya khawatir Anda akan menjadi seperti tuan Anda yang tidak berguna, kuat di luar tetapi kuat di dalam. Melihat jawaban Lu Yun, pihak lain tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Lu Yun. Setelah tertawa, pria itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi sebelum Lu Yun dapat melihat dengan jelas, dia merasakan cahaya putih menyilaukan keluar dari bawahnya, langsung menenggelamkannya. Lu Yun, nak, seseorang telah memicu tes ini. Formasi akan membiarkanmu pergi secara default. Tuan Tianhuo memberikan penjelasan. Saat cahaya putih menghilang, Lu Yun benar-benar menghilang. Setelah beberapa saat, dunia berputar. Lu Yun terhuyung ke gurun, dan sebuah perintah terdengar di telinganya, bunuh semua orang yang mencoba membuka kotak harta karun. Peti harta karun, di mana itu? Lu Yun melihat sekeliling. Kecuali gurun yang tak berujung, tidak ada peti harta karun di sini. Nak, di kakimu. Tuan Tianhuo mengingatkan. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa dia sedang berdiri di atas kotak harta karun sebesar brankas. Ada kunci simbolis di peti harta karun, tapi sebenarnya pengaruhnya kecil. Lu Yun melompat turun dari kotak harta karun dan menendang kotak harta karun itu dengan satu tendangan. Itu penuh dengan semua jenis senjata abadi, dan semuanya terpelihara dengan baik, tanpa kehilangan energi abadi. Perlu Anda ketahui bahwa proses penempaan pada zaman dahulu bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja saat ini. Kekerasan artefak abadi yang dimurnikan pada masa itu lebih tinggi dari masa kini, apalagi bahan yang digunakan dan ukiran segel pada prasasti tersebut artefak. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa ditiru sekarang. Sungguh mengejutkan tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Lu Yun bercanda. Lagi pula, sejak memasuki reruntuhan kuno, apa yang kami peroleh melalui eksperimen yang melelahkan hanyalah tablet batu giok dan balok kayu yang membuka istana Su Tiancheng. Senjata, ramuan, dan benda langka di istana semuanya telah direduksi menjadi selembar kertas karena baptisan waktu. Ini seperti ayam keras kepala yang tidak akan rugi apa-apa, dan tiba-tiba tercerahkan. Itu wajar. Jika saya menggunakan beberapa pedagang kaki lima untuk membodohi Anda, saya khawatir Anda akan kehilangan motivasi untuk masuk lebih dalam. Jadi saya telah bekerja keras di level ini untuk membuat Anda terjerumus ke dalamnya. Anda akan segera masuk ke dalam perangkap di antara. Berbicara tentang ini, Lord Tianhuo tidak bisa menahan tawa melihat kecerdasannya yang luar biasa. Dan ini tentu saja menarik perhatian Lu Yun. Saya berpikir, orang tua ini benar-benar jahat. Adapun kotak yang penuh dengan harta karun ini, Lu Yun secara alami menjaganya dan mencurinya. Dengan begitu banyak harta di depannya, dia bodoh jika tidak tergoda. Sayangnya, pemandangan ini kebetulan dilihat oleh para penggarap abadi yang datang. Meskipun para penggarap abadi ini mengenakan pakaian yang berbeda, karakter 28 dan Zhang tersulam di atasnya. Mereka tidak diragukan lagi mengungkapkan identitas mereka kepada Lu Yun, keluarga Zhang di kota Zhongzuno. 28. Alasan mengapa pakaiannya berbeda mungkin karena perbedaan posisi yang dipegangnya. Nak, aku lelah sekali hidup. Apakah kamu berani merampok barang-barang keluarga Zhangku? Pria gendut dengan perut buncit itu berteriak keras. Ini karena Lu Yun secara keliru dianggap sebagai pencuri yang sampai lebih dulu. Lu Yun dengan tenang memasukkan benda terakhir yang tidak diketahui ke dalam ring penyimpanan, memandang orang lain dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berbicara denganku? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kecuali kamu, semua orang di sini berasal dari keluarga Zhang kita, bagaimana menurutmu? Pria gendut itu hampir tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Lu Yun, berpikir bahwa pencuri ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang cerdas. Cepat serahkan semua hartamu kepadaku dengan jujur. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Lu Yun meregangkan ototnya. Dia awalnya khawatir setelah terobosannya, dia tidak pernah menemukan siapapun untuk berlatih. Sekarang kesempatan ini telah tiba di depan pintu Anda. Saat Lu Yun hendak mengambil tindakan, tiba-tiba cahaya putih jatuh dari langit dan menyinari Lu Yun. Saat cahaya putih menghilang, Lu Yun menghilang lagi. Keluarga Zhang di kota Zhongzhou nomor 28 semuanya tercengang, berpikir, apa yang terjadi? Mungkinkah tindakan pencuri itu tidak dapat diterima bahkan di mata Tuhan? Sebagai pihak yang terlibat, Lu Yun juga penuh tanda tanya.
Apakah ini karena formasi yang kamu rancang sudah rusak? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Anda bisa mempertanyakan saya karena tidak cukup tampan, Anda bisa meremehkan selera saya karena tidak cukup anggun, tetapi Anda tidak pernah bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan formasi yang saya rancang. Ini merupakan pelanggaran terhadap kepribadian saya dan etika profesional. Penghinaan, saya harap Anda dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada saya atas kata-kata Anda sebelumnya. Tuan Tianhuo berkata dengan wajah serius. Kalau begitu beritahu aku apa yang terjadi. Kenapa kamu memindahkanku lagi, dan kemana kamu akan memindahkanku ke? Sebelum Lu Yun selesai berbicara, dia merasa bagian belakang kepala dan seluruh punggungnya telah dipukul dengan keras. Dia hampir tidak mengalami gegar otak. Kenapa aku kembali ke ruangan kecil yang gelap ini lagi? Kali ini orang yang menanggapinya bukanlah Raja Api Surgawi melainkan sambaran petir dan kilat yang jatuh dari langit. Retakan datang bersama Razer dan mengenai tubuh Lu Yun, meskipun tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Lu Yun. Tapi dia juga dipotong-potong dan seluruh tubuhnya dihitamkan, dan dia bahkan memberinya gaya rambut afro. Lu Yun, dia menekan kemarahan tak dikenal yang muncul di dalam hatinya dan berkata, apa yang terjadi? Tolong jelaskan padaku. Tidak hanya dia diteleportasi kembali secara misterius, tapi dia juga tersambar petir. Meskipun tubuhnya telah ditempa oleh guntur ilahi, ia sudah memiliki tingkat ketahanan terhadap petir yang tinggi. Namun siapa yang tega disambar petir tanpa alasan? Ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Jika dia masih tidak tahu mengapa Lu Yun diteleportasi kembali secara misterius sekarang, tetapi ketika Lu Yun disambar petir, dia tampak tercerahkan dan memikirkan semuanya sekaligus. Ini seperti terbuka oleh guntur dan kilat yang jatuh dari langit. Hanya saja Lu Yun lah yang tersambar petir, dan Tuan Tianhuo lah yang membuka dua saluran Ren dan Du. Apa maksudmu? Lu Yun sekarang memiliki keinginan untuk masuk ke lautan kesadaran spiritual dan menghajar Raja Api Surgawi. Kamu sudah lupa siapa dirimu sekarang. Kamu dikirim ke sana untuk menjaga kotak harta karun. Apa yang terjadi? Kamu membuka kotak harta karun dengan mencuri, jadi wajar saja kamu dinilai gagal menjaganya. Benar juga bahwa susunan teleportasi menteleportasimu kembali. Itu normal. Tuan Tianhuo berkata dengan fasih. Lalu kenapa aku tersambar petir? Kamu gagal dalam misinya, jadi bukankah kamu harus dihukum sedikit? Itu akan lebih memotivasi monster untuk bekerja lebih keras lain kali. Tuan Tianhuo menjelaskan. Lu Yun benar-benar terdiam. Hubungan itu sudah berlangsung lama, dan itu semua salahku. Tapi peti harta karun ada tepat di depanku. Aku ingin tahu siapa yang bisa menahan godaan ini. Lu Yun mengira dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia akan tetap melakukannya meskipun dia tahu dia akan disambar petir. Seekor babi mati tidak takut dengan air mendidih. Aku bergumam tentang hal ini di dalam hatiku. Cahaya putih menyala lagi di bawah kaki Lu Yun.